Objek wisata mata air Cipanis yang terletak di Desa Panis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sedang disorot masalah kebersihan lingkungan, pemeliharaan, hingga infrastrukturnya. Menurut pihak pemerintahan Desa Panis, diutarakannya bahwa objek wisata Cipanis mampu menghasilkan keuntungan banyak. Namun, pemerintah Desa Panis kini merasa heran dengan Perumda Aneka Usaha Kuningan selaku pengelola tidak lagi mau melakukan kerjasama pasca MOU sebelumnya berakhir Maret 2021. Terlebih, pemerintah desa kerap menerima keluhan dari warganya yang membuka lapak usaha, bahkan pengunjung pun tak jarang mengungkapkan rasa kurang berkesan dan menginginkan adanya perubahan Cipanis. Dikatakan aparatur pemerintah Desa Panis, meski sering memberikan masukan ataupun saran pembangunan kepada Perumda Aneka Usaha Kuningan, sayang tak pernah digubris, hanya diberikan janji manis saja. Bahkan disebutkan Kepala Desa Panis Raski Baskara bahwa dirinya susah sekali ingin menemui Direktur Perumda Aneka Usaha Kuningan Majahani Susiawati untuk membahas kerjasama. Lantas pihak pemerintahan Desa Panis menegaskan demi kemajuan Cipanis agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pengunjung hingga pedagang, melalui BUMDes siap jadi pengelola menggantikan Perumda. Tak hanya itu, jika BUMDes Panis diperkenankan menjadi pengelola Cipanis, siap setor keuntungan kepada pemerintah Kabupaten Kuningan puluhan kali lipat dari yang biasa disetorkan Perumda Aneka Usaha. Tempat pembuangan sampahnya TPS Pak ya, ada gak dari Dinas Lingkungan Hidup ngambil untuk pengambilan sampah untuk ke TPS pusatnya gitu? Belum ada. Belum ada ya, mungkin akses jauh gitu, atau mungkin Paku ada rencana untuk mungkin meminta ke Dinas Lingkungan Hidup agar ada pengambilan sampah, agar kan pengolahannya, penguraiannya bisa ini kan tidak dibakar gitu aja gitu Pak ya. Ya, rencana ini akan dikelola BUMDes menjadikan unit di sampah ya. Desa sudah menyiapkan untuk pengelolaannya gitu. Tinggal saya mau minta ke Dinas Lingkungan Hidup untuk fasilitasnya. Salah satunya ya sarana prasarananya saya mau minta ke Dinas Lingkungan. Ya entah motor roda 3 atau roda 4 yang lebih maksimal, dan ntar mau dikelola oleh BUMDes. Karena kan ya saya melihatnya sayang Pak, ini air yang jernih dan nilai jualnya sangat tinggi kan, menghidupi kabupaten tetangga Pak ya. Betul. Jadi boro-boro di Cirebonnya ya, saya sangat prihatinnya di sini juga dampaknya orang-orang mandi yang buang yang sudah disampo gitu ya, itu udah pasti kan dibuangnya asal ini aja gitu, sehingga larinya kemana, ke sawah. Dan saya bisa buktikan ntar ya, kita liput di sawah bagaimana sampah itu sampai menumpuk. Saya bercita-cita ya yang namanya tempat pariwisata itu, ke satu orangnya ramah tamah, sopan santun, kedua lingkungannya juga diharapkan ya bersih gitu ya, resik. Itu salah satu tempat pariwisata untuk daya tarik gitu, sesuai ya. Dengan sadar wisata itu Pak ya. Wisata. Jadi saya juga pengen membuktikan faktanya yang ada gitu di lapangan gitu. Jadi ini bukan mengada-ngada seperti Bu Dirut katanya mau koordinasi dengan saya. Saya hanya dapat berbicara itu dengan sekretaris. Saya bertemu dengan Dirut itu hanya 2 kali. Pertama menyampaikan yang sudah difasilitasi oleh Kabag Ekonomi dengan Asda 2 gitu ya, dengan Pak Bupati mau diselesaikan setelah Dirut baru. Betul, sekretaris katanya bisa Bapak bisa ketemu di balong dalam gitu ya. Tapi setelah menyampaikan itu dia mengeser bahasa tahun 2021-22 tidak ada lagi hak dan kewajiban ke Desa Panis. Buat apa saya menghadap ke Dirut kalau toh sudah diponis seperti itu? Sehingga sekarang marilah kita mau duduk bersama, mau gimana, selesaikan dulu tahun 2021-2022 yang sudah terhitung kurang lebih 100.000 tiketing yang dijual oleh PDAU. Sehingga kemarin kejadian mengenai
orang yang camping saya sangat kasihan. Dengan tidak ada izinnya ke desa, setelah ada kejadian hujan besar, minta perlindungan ke desa, ya saya santai. Karena kenapa? Yang mengizinkan pihak PDAU, ya pihak PDAU yang harus bertanggung jawab. Jangan desa setelah ada kejadian, desa direpotkan, dikasih beban. Tolonglah orang itu harus bertanggung jawab sepenuhnya ketika ada perizinan, apalagi anak sekolah. Tapi ya saya tetap manusiawi lah. Saya ke masjid gitu, orang ratusan anak-anak itu evakuasi ke masjid. Karena saya juga tidak mau ngebebani caraka yang ada di sana. Bagaimana kalau dimasukin orang ratus-ratus, mungkin di masjid sih mungkin lebih hati-hati lagi. Kalau di desa saya rasa wah, apalagi anak-anak ya. Saya mengkhawatirkan. Kesatu itulah, jadi desa itu semuanya dilewati. Jadi seolah-olah desa itu tidak punya kewenangan, tidak punya undang-undang, apa saja dilewati di sini. Bagaimana menurut Akang? Sangat ironis kan? Kenyataan sampah berserakan gitu ya, dan di sini tidak ada rambu-rambu larangan buang sampah. Yang utama saya ini yang dikhawatirkan keselamatan, karena lihat sendiri kan itu sangat membahayakan, jalan di batu bisa terpeleset. Apakah mereka tahu jawab? Di sini kan tidak ada rambu-rambu larangan, hati-hati karena banyak bebatuan. Apalagi ini nggak ada larangan buat buang sampah gitu ya. Memang tempatnya sudah ada, tapi kenyataannya itu lihat sendiri di kali yang sudah disampo asal dibuang, anak-anak makan apa itu popme. Itu kenyataan coba. Ada di sana. Itu larinya ke mana? Tolong pemerintahan kabupaten, tolong mengenai ini segera disikapi. Dan tolong khususnya pengelola pariwisata PDAU ini tolong ya, kesatu cepat bereskan mengenai hak dan kewajiban 2021 31 Maret sampai sekarang 2022. Dan ini saya rasa yang mengada-ngada ini pihak PDAU. Di desa jelas ya, masuk ke rekening itu hanya 7 juta. Kenyataan saya konfirmasi Ibu Dirut ini sampai 10 juta lebih tahun 2021. Bohong kenyataannya. Kalau di desa sudah ada nomenklatur ya, setiap sumber dana masukannya dari mana aja itu jelas. Ini yang dianggap direktur saya mengada-ngada gitu ya, ternyata ini sebaliknya. Yang mengada-ngada ini pihak PDAU gitu ya. Saya nomor telepon Bidirut aja saya minta aja nggak dikasih. Pak, maaf, itu kan kemarin dari direktur memberikan klarifikasi dengan statementnya beliau, ya Bapak mungkin sudah baca ya. Itu bagaimana itu Pak? Ya itu yang diungkapkan Bu Direktur itu kan kalau menurut saya ya mengada-ngada gitu ya. Kesatu mengenai dana yang sudah dilontorkan katanya 10 juta lebih ya. Tapi kenyataannya ini bisa dipertanggungjawabkan. Baru 7 juta. Bulan Maret, tahun 2021. Sampai 2021 Maret ya, itu Pak ya. Iya. Dan mengenai ada tawaran katanya untuk diskusi dengan Ibu Dirut. Sebenarnya saya belum pernah langsung leluasa komunikasi dan koordinasi dengan Ibu Dirut. Saya hanya bisa dengan sekretarisnya juga hanya menjanjikan ntar diagendakan. Ini ada buktinya di HP saya. WA-nya. Sekretarisnya itu atas nama Aditya. Iya. Pak Aditya tolong kata saya. Kapan diagendakan dengan Ibu Direktur PDAU? Ntar saya komunikasikan, ntar saya kasih info. Sehari, 2 hari, 3 hari kalau saya nggak telepon.
sulit dihubungi. Itu kenyataannya, ini ada pertanggalnya WA gitu ya. Jadi jangan sembarangan menyangkal istilahnya siap koordinasi. Ini nyata saya. Kenapa saya bisa ungkapkan seperti ini? Satu, sangat tersinggung mengenai hal-hal yang disampaikan lewat WA tahun 2021 sampai 2002. Sekarang tidak ada hak dan kewajiban untuk Paniis. Sehingga sekarang saya, kalau memang sekarang tidak direspon, saya akan lebih booming lagi. Saya serahkan ke masyarakat karena saya sudah lelah, sudah capek menjaga keamanan supaya kondusif. Nyatanya sampai sekarang kondusif. Berarti Bapak sekarang masih itikad kekeluargaan ya, bertemu dengan PDAU. Mungkin kalau lebih ini mah pengen duduk bersama dengan KPM, Pak Bupati, dengan semua stakeholder Betul. terkait Pak ya. Karena biarpun bagaimana, tidak ada yang permasalahan yang tidak diselesaikan. Banyak solusi-solusi yang terbaik. Dan ada saran dari Pak Asda 2 itu, ya judul sih mau CSR, mau kemitraan, yang penting saling mengamankan. Tapi ini seolah-olah tidak mau tahu gitu pihak PDAU. Dan pertama saya ketemu dengan direktur, dia itu udah angkat tangan aja untuk untuk 2021-2022. Saya nggak tahu sama sekali. Itu kan sangat ironis. Di sana kan banyak orang-orang lama gitu. Sehingganya mereka itu harus tahu. Apalagi sudah ada draft dengan Direktur Panana gitu, yaitu yang disampaikan 50% gitu ya. Terutama direktur baru itu ya sekali-kali menoleh ke belakang bagaimana ini supaya selesai, supaya nyaman, supaya tertib gitu ya. Kerjasama yang baik, saling menguntungkan. Seolah-olah ini disekat. Tahun 2021 sampai 2022 mereka mengalir, ngambil keuntungan dari sini, tapi untuk hak dan kewajibannya diabaikan. Seolah-olah mereka pengennya MUU baru aja. Saya kan sudah dari awal, tolong selesaikan dulu yang lama, baru kita MUU ke depannya. Mau berjalan seperti apa, mekanismenya seperti apa.